Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang refleksi atau pencerminan bagian kedua. Nah, yaitu refleksi pada bidang koordinat. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama refleksi terhadap sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap pangkal koordinat, lambangnya titik O, pasangan koordinatnya 0,0. Baik, yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Ini sudah tersedia ada bangun ABC berupa segitiga, akan kita refleksikan atau akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, ya. Nah, maka caranya ya, titik A seperti pada video yang pertama ya, caranya titik A kita hitung jaraknya terhadap sumbu X. Karena pada bidang koordinat maka jaraknya berupa ini kotak-kotak satuan ini ya. Titik A ke sumbu X ini 1, 2 jaraknya 2 satuan di atas sumbu X, maka bayangannya di bawah sumbu X berjarak 2 satuan 1, 2. Ini bayangan titik A. Ya. Kemudian titik B berjarak 1 satuan dari sumbu X di atasnya, maka bayangannya di bawahnya berjarak 1 satuan. Karena titik dengan garis pencerminan jaraknya sama dengan bayangan titik tersebut dengan garis pencerminan. Kemudian titik C kita hitung jaraknya terhadap sumbu X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di atas sumbu X, berarti bayangannya 5 satuan di bawah sumbu X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ya, jadi bayangan titik A adalah ini, kita beri nama A aksen, bayangan titik B adalah ini adalah B aksen, dan ini adalah bayangan titik C yaitu C aksen. Jadi segitiga ABC bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tinggal kita hubungkan seperti ini. Mudah ya. Baik, tuh. Jadi segitiga yang berwarna merah merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna hijau pada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita bahas ya titik A. Masih ingat titik A itu pasangan koordinatnya berapa, berapa? Absisnya 1, ordinatnya 2, berarti 1,2. Dicerminkan terhadap sumbu X ya, dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen. Nah, A aksen di sini maka koordinatnya adalah 1,2. Ordinatnya negatif ya, 1, negatif 2. Titik B pasangan koordinatnya berapa ini? 6,1. Jadi 6,1 bayangannya adalah B aksen. B aksen ini 6, negatif 1. 6, negatif 1. Titik C ini absisnya 4, ordinatnya 5, berarti 4,5. Bayangannya adalah C aksen. C aksen itu absisnya 4, ordinatnya negatif 5, berarti 4, negatif 5. Nah, dari 3 titik ini kita akan bisa simpulkan ya. Ini titik A 1,2, bayangannya A aksen, absisnya tetap 1, ordinatnya 2 menjadi negatif 2. Kita tahu bahwa 2 dengan negatif 2 itu saling berlawanan. Titik B 6,1, bayangannya B aksen, absisnya tetap 6, ordinatnya menjadi negatif 1. Titik C 4,5, bayangannya C aksen, absisnya tetap 4, ordinatnya 5 menjadi negatif 5.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, kalau ada titik kita beri nama yaitu titik P, pasangan koordinatnya A, B. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya P aksen, absisnya A, di sini 1, 6, 4, 1, 6, 4 sama kan? Berarti absisnya tetap A, ordinatnya ini 2 menjadi negatif 2, 1 menjadi negatif 1, 5 menjadi negatif 5, berarti ordinatnya atau nilai B-nya berubah menjadi lawannya yaitu negatif B. Ini akan menjadi rumus untuk titik yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sehingga kalau misalnya ada soal, misalnya titik apa ya, titik Q misalnya ya. Nah, misalnya 8,7. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka tidak perlu kita gambar ya. Nah, karena tidak disuruh menggambar, berarti absisnya tetap 8, ordinatnya 7 menjadi negatif 7. Ini Q aksen. Misalnya titik K, 0, negatif 6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya K aksen, absisnya tetap 0 ya. Kemudian negatif 6 lawannya adalah 6. Misalnya titik L yaitu 20,0, maka bayangannya adalah L aksen, absisnya 20 tetap 20, titik 0 lawannya 0 itu sendiri, maka karena 0 itu tidak positif tidak negatif ya, maka tetap 20,0. Berarti titik L dengan L aksen itu berimpit alias L tetap ya. Nah, demikian untuk refleksi terhadap refleksi terhadap sumbu X ya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, absisnya tetap, ordinatnya berubah menjadi lawannya. Lanjut ke yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Segitiga PQR akan kita refleksikan atau akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, yaitu sumbu yang tegak ya. Kita mulai dari titik P, kita hitung jaraknya terhadap garis pencerminan yaitu ke sumbu Y. P ke sumbu Y ini satu satuan, jaraknya di kanan Y. Berarti bayangannya adalah satu satuan di kiri Y. Ini P aksen ya, atau bayangan titik P. Kemudian titik Q kita hitung jaraknya ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan berarti bayangannya 5 satuan di kirinya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Nah, itu bayangan dari Q. Kemudian titik R kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Berarti bayangannya 1, 2, 3 di sini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita beri nama, ini bayangan titik P dengan P aksen. Ini tadi bayangan titik Q, kita beri nama Q aksen. Dan ini bayangan titik R, yaitu R aksen. Nah, kita garis. Sehingga bayangan segitiga PQR pada pencerminan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Ya, seperti itu ya. Nah, mudah kan? Kita lanjutkan sekarang ya. Yaitu titik P, pasangan koordinatnya, absisnya 1, ordinatnya 3, berarti 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah P aksen. Nah, P aksennya ini absisnya negatif 1, ordinatnya 3, berarti negatif 1,3. Kemudian titik Q,
absisnya 5, ordinatnya 5, berarti 5,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya Ki aksen. Ki aksen di sini negatif 5,5. Negatif 5,5. Jelas ya? Kemudian titik R. Titik R ini yaitu 3,1. 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya R aksen. R aksen ini absisnya negatif 3, ordinatnya 1, berarti negatif 3,1. Nah, sekarang perhatikan di sini untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Ini yang berubah absis atau ordinatnya. Kita perhatikan ya. 1 menjadi negatif 1, absisnya dulu. 5 menjadi negatif 5, 3 menjadi negatif 3. Ternyata berubah menjadi lawannya. Sekarang ordinatnya 3 tetap 3, 5 tetap 5, 1 tetap 1. Berarti yang berubah adalah absisnya. Sehingga kalau ada titik A, pasangan koordinatnya adalah A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya A aksen. Tadi yang berubah adalah absisnya, berarti A menjadi negatif A, ordinatnya tetap B. Begitu ya. Nah, sekarang kalau ada titik T, pasangan koordinatnya 10,11, cerminkan terhadap sumbu Y. Ini menjadi rumus ya. Nah, ini menjadi rumus. Nah, maka bayangannya T aksen pada pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah absisnya 10 menjadi negatif 10, ordinatnya tetap 11. Gampang ya. Titik U, pasangan koordinatnya 0, negatif 5. Bayangannya adalah U aksen. Nah, yang berubah adalah absisnya, tapi absisnya 0. 0 itu bilangan netral, berarti tetap 0. Ordinatnya tetap negatif 5. Berarti titik U tidak berpindah tempat atau dengan kata lain tetap posisinya. Kemudian titik W, misalnya 6, negatif 8. Maka W aksen lawan dari 6 adalah negatif 6. Ordinatnya tetap negatif 8. Demikian ya, gampang. Kita lanjutkan ke refleksi terhadap pangkal koordinat. Ya. Nah, ini segitiga KLM akan kita refleksikan terhadap titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat itu ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang titik K dulu. Kita hitung jaraknya ke titik pangkal koordinat. Jaraknya berapa ini? Nah, karena ini di buku berpeta ya, maka kita bisa caranya menghitung begini. K mau ke 0 ya, ke pangkal koordinat itu turun 2, ke kiri 1. Berarti ini dari pangkal koordinat turun 2 ke kiri 1. Ini bayangan titik K ya. Kemudian titik L ke pangkal koordinat 1, 2, 3, 4 turun 4, 1, 2, 3 ke kiri 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berarti ini bayangan titik L. Terus titik M 1 turun 1, 1, 2, 3, 4 ke kiri 4, 1, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, itu ya. Nah, kita beri nama sekarang. Ini bayangan titik K ya, yaitu K aksen. Terus ini bayangan titik L, L aksen. Ini bayangan titik M, M aksen. Kita hubungkan K aksen, L aksen, M aksen. Gitu ya, gampang. Kita sekarang tuliskan pasangan koordinatnya di sini. Yaitu titik K, berapa koma berapa ini? 1,2.
dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Maka bayangannya adalah K aksen. Nah, K aksen berapa ini? Absisnya negatif 1, ordinatnya negatif 2, yaitu negatif 1, negatif 2. Titik L ini berapa? 3,4. 3,4 cerminkan terhadap pangkal koordinat, bayangannya L aksen. L aksennya adalah negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Kemudian titik M yaitu 4,1, bayangannya adalah M aksen. M aksennya di sini yaitu negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1. Ya. Nah, sekarang segitiga KLM bayangannya adalah segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Nah, yang kita perhatikan adalah pasangan koordinatnya. Misalnya ada titik P, pasangan koordinatnya adalah A, B, dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Bagaimana P aksennya? Perhatikan ini, absisnya 1, 3, 4 menjadi negatif 1, negatif 3, negatif 4. Berubah jadi lawan ya. Kemudian ordinatnya 2, 4, 1 menjadi negatif 2, negatif 4, negatif 1. Berarti baik absis maupun ordinatnya berubah menjadi lawannya. Kalau begitu ini A, B menjadi negatif A, negatif B. Ini rumus untuk pencerminan terhadap pangkal koordinat. Sehingga misalnya ada titik A, pasangan koordinatnya negatif 7,8, cerminkan terhadap pangkal koordinat, maka titik A aksen, lawan dari negatif 7 adalah 7, lawan dari 8 adalah negatif 8. Gampang ya. Titik B satu lagi saja, misalnya negatif 15,0, maka bayangannya adalah B aksen, lawan dari negatif 15 adalah 15, 0 itu bilangan netral, maka tetap 0. Ya, jadi B aksen 15,0. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.